Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyatukan hati, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami pada hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati setiap kami, Kau sertai Tuhan. Kau membukakan hamba-Mu, apapun yang kami dengar, apapun yang hamba-Mu lakukan, apapun yang terkeluar dari diri hamba-Mu, kiranya Kau, kiranya kasih-Mu, cinta-Mu terus melimpahi, terus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih dalam Bapa kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang 1 sampai ke 10. Mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah firman Allah adalah manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita pada mendengarkan seluruh firman Tuhan, perlu kita terlebih dahulu mengetahui, ya, Injil Yohanes, karena di sini berkaitan dengan Yohanes, ya. Injil Yohanes merupakan salah satu 4 Injil dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat penulis Injil Yohanes ini adalah Yohanes sendiri, orang Yahudi yang dibesarkan di Israel, yaitu Rasul Yohanes sendiri. Identitas penulis Injil Yohanes berpusat pada ungkapan murid yang dikasihi oleh Yesus. Bapak-bapak gereja pun meyakini bahwa penulis kitab 4 Injil Yohanes ini adalah Rasul Yohanes, anak Zebedeus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita tahu penulis kitab Injil Yohanes ini adalah ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Nah, kalau kita lihat apa sih tujuan Yohanes menulis kitab ini? Tujuan utama Yohanes menulis kitab ini adalah, kita bisa lihat, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di Yohanes pasal 20 ayat 31. Mari kita sama-sama melihat apa sih tujuan utama Yohanes menulis kitab ini. Adalah di sini dikatakan, ayat 31 dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Nah, di sini sudah tertera, ya saudara-saudara terkasih. Di sini sudah jelas tujuan utama Yohanes di sini adalah Yesus, dikatakan Yesus adalah Mesias, Anak Allah, supaya aku dan saudara-saudara yang terkasih memperoleh iman, memperoleh hidup di dalam namanya. Di dalam Injil Yohanes ini, di dalam keseluruhan kitab Injil Yohanes ini adalah memberikan fondasi
teologis yang kuat untuk memahami siapa sih Yesus Kristus dan bagaimana misinya di dalam dunia serta tantangan yang dihadapinya, dan menyampaikan pesan kasih keselamatan kepada umat manusia orang-orang percaya. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 poin yang bisa saya bagikan kepada kita untuk saat ini. Poin yang pertama adalah firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kita bisa lihat di ayat yang pertama sampai yang kedua. Kalau kita lihat firman, ya, apa sih firman di sana dikatakan? Kata firman adalah dalam bahasa Yunani adalah logos. Dalam bahasa Inggris adalah words. Kata Calvin speak atau ucapan. Nah, ayat 1 dan 14 di sana dikatakan bahwa jelas menunjukkan bahwa firman itu adalah Yesus. Ini tidak menunjukkan kepada manusia yang saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi kepada Yesus sebagai anak Allah. Nah, kalau kita lihat di ayat pertama itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Kalau kita lihat pada mulanya dalam bahasa Yunani dikatakan di sana arche, menunjukkan pada kekekalan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini menunjukkan kekekalan dari Yesus. Ia sudah ada sebelum inkarnasi yang dibicarakan dalam ayat yang ke-14. Bahkan sudah ada sebelum penciptaan yang dibicarakan dalam ayat yang ke-3. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bisa kita lihat, ya, sebagai contohnya dalam kehidupan kita, di sebuah desa, ya, yang tenang, terdapat seorang pendeta yang sangat dihormati oleh masyarakat. Suatu hari ia mengundang semua orang untuk berkumpul di gereja untuk mendengarkan penjelasan tentang makna dari ayat yang pertama sampai kedua, yang berbunyi, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, awal segala sesuatu, pendeta mulai dengan menjelaskan bahwa firman adalah awal dari segala sesuatu. Ia menggambarkan bagaimana sebelum dunia diciptakan hanya ada kegelapan. Di dalam kegelapan itu ada firman yang bersinar, ya, seperti cahaya. Katanya firman itu adalah kekuatan yang menciptakan segala sesuatu yang kita lihat hari ini. Kedekatan firman dengan Allah, pendeta ini melanjutkan dengan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa betapa dekatnya firman dengan Sang Pencipta seperti dua sahabat yang tidak terpisah. Nah, firman dan Allah selalu ada bersama-sama. Dan yang penting di sini adalah firman itu adalah Allah, saudara-saudara terkasih. Yang menekankan bahwa firman bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi merupakan manifestasi dari Allah itu sendiri. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan sehari-hari setelah menjelaskan konsep tersebut, kembali pendeta mengajak jemaat untuk merenungkan bagaimana firman dapat mempengaruhi kehidupan,
mereka sehari-hari dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketika kita membaca Alkitab, kita tidak hanya membaca teks saja, tetapi kita berinteraksi dengan firman Allah yang hidup ini. Firman itu memberi kita petunjuk, kekuatan, dan penghiburan, dan setiap langkah hidup kita di dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulan dari cerita ini diakhiri kebaktian pendeta ini mengajak semua jemaat umat mengingat bahwa firman itu adalah Allah. Ia mengajak mereka untuk menjadikan firman sebagai pedoman dalam hidup, agar mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan semangat baru, jemaat pulang dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang betapa pentingnya firman dalam hubungan mereka. Dengan Allah, dengan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ilustrasi ini menggambarkan bagaimana firman sebagai representasi dari Allah menjadi pusat dalam kehidupan iman, memberikan makna dan arah bagi setiap individu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, yang bisa kita terapkan dalam hidup kita saat ini sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Langkah pertama dan menerapkan firman Allah adalah dengan membacanya secara rutin. Ya, bukan sebagai rutinitas, tetapi kita membaca firman Tuhan itu karena ada dasar dalam hidup kita, ada motivasinya dalam hidup kita. Kita juga ketika kita membaca firman ini, kita harus juga menjadikan secara rutin, menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Dengan membaca Alkitab, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak hanya mendapatkan pengertian, tetapi juga mengenal karakter Allah, rencana Allah bagi hidup kita, seperti dijelaskan. Tujuan membaca adalah untuk memahami jalan Allah dan bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Sebagai yang kedua adalah mengaplikasikannya, menerapkannya dalam hidup kita, yaitu menghidupi ajaran firman-nya. Firman Tuhan tidak hanya untuk didengar saja, seperti dalam nama Tuhan Yesus, tetapi juga untuk dilakukan. Seperti saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Bukan saja kita hanya sebagai pendengar, tetapi juga untuk kita lakukan. Yang saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk pada poin yang kedua. Nah, poin yang kedua yang bisa kita lihat di dalam Yohanes ini, yaitu Injil Yohanes pasal yang pertama ini, yaitu ada di ayat yang ke-3-9 punya, yaitu firman itu menjadi manusia sebagai pencipta dan terang. Kita bisa lihat di ayat ke-3-9. Karena di situ dikatakan bahwa bagaimana penciptaan, bahkan bagaimana terang itu ada di dunia. Ya, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana firman itu menjadi manusia sebagai pencipta dan terang? Ada beberapa alasan mengatakan bahwa menunjukkan bahwa firman Yesus itu adalah pencipta. Dan ini menunjukkan juga bahwa Yesus sebagai firman berperan dalam penciptaan segala sesuatu. Ia juga secara implisit menunjukkan bahwa Yesus sesuatu. Ini juga secara implisit menunjukkan bahwa Yesus yang menciptakan bersifat kekal. Nah, karena Ia sendiri tidak diciptakan, Dia adalah Allah, bukan diciptakan. Ya, saudara terkasih Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengerti, supaya kita lebih memahami, ya, kalau kita lihat di sebuah kota kecil atau di desa kecil,
yang dikelilingi dengan oleh alam yang indah, hidup seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang bernama, misalnya kita katakan Arif, ada seorang bernama Arif. Ya. Sejak kecil Arif ini selalu mendengarkan kisah tentang seorang tokoh besar yang dikenal sebagai Yesus, yang disebut sebagai firman yang menjadi manusia. Setiap kali mendengar cerita ini, hatinya dipenuhi rasa ingin tahuan, kagum kehidupan yang gelap itu. Nah, suatu malam di desa, Arif mengalami pendalaman listrik atau padam listrik, ya, padam listrik. Nah, semua orang terjebak dalam kegelapan. Dalam suasana menjadi mencekam. Yang Arif yang merasa panik teringat akan ajaran yang pernah dia dengar di gereja. Ia teringat bahwa Yesus adalah terang dunia. Bagaimana ini saudara terkasih? Arif ini, ya, dulu sering kenal ceritanya. Bagaimana dia melihat bahwa dalam gereja dia mendengar bahwa Yesus itu datang. Saya tidak mengatakan saudara terkasih bahwa di dalam kegelapan terang sangat diperlukan. Dengan semangat ia mencari senter. Bagi kita ketika kita melihat kegelapan, ketika kita melihat gelap, pasti kita akan takut. Pasti kita akan berlari mencari yang namanya penerang, supaya kita tidak. Bagaimana saudara terkasih ketika mata tertutup, semuanya pasti kita mendengar. Begitu itulah kegelapan. Pasti mengerti semua itu. Ya, ia mencari senter Servinia, dia mencari senter dan keluar dari rumahnya menjadi terang bagi orang lain. Ya, dia keluar dari rumahnya diumpamakan seperti kehidupan kita. Kalau kita sudah terang, sudah menjadi murid Yesus memberitakan Injil, contohnya kita di sini sebagai hamba Tuhan, kita diperlengkapi di sekolah tinggi teologi. Ketika kita keluar, pasti kita akan memberitakan Injil, menjadi berkat. Seperti juga Arif ini, diumpamakan seperti dia ketika dia mempersiapkan terang supaya dia tidak jatuh ketika gelap, tapi dia mempunyai persiapan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mempunyai persiapan, marilah kita keluar dari zona yang kita menuju orang-orang lain. Kita melihat banyak orang-orang di sini kita tidak tahu tentang Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita kembali dalam cerita ini bahwa Arif melihat tetangga-tetangganya bingung berjalan, ia kemudian memutuskan untuk membantu mereka. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melihat bahwa perjalanan hidup ini tidaklah mudah, tetapi kita pasti tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita keluar ketika kita menjadi terang itu, bagaimana terang itu adalah seperti cahaya, menerangi dunia. Begitu juga dengan kita. Kita keluar dari kita belajar terus kita keluar, maka kita harus menjadi penerang dunia di luar sana. Nah, sebagai penerangan dalam hidup kita adalah menjadi pencipta dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah menjadikan kita sebagai terang itu. Menjadikan kita sebagai terang itu. Kita harus menjadi terang bagi sesama kita. Yesus disebut sebagai terang mesin, sebagai terang dunia. Dan kita juga dipanggil untuk menjadi terang bagi orang-orang yang sekitar kita. Ini berarti kita harus menunjukkan kasih, kebaikan, dan keadilan dalam tindakan kita, situasi sulit seperti ketika teman kita atau anggota keluarga kita mengalami musibah, kesedihan, kesulitan, kita menjadi sumber penghibur buat mereka.
ya, dengan memberikan dorongan, dengan memberikan harapan kepada mereka dan membantu mereka melihat jalan keluar itu, ya, dengan melihat jalan keluar itu dari kegelapan, ya, dari kegelapan menuju ke hadapan mereka. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, poin yang terakhir yang bisa kita lihat di sini adalah adanya penolakan terhadap Dia. Dia siapa di sini? Adalah Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, pasti kita mengerti ketika Dia datang ke dunia, Dia ditolak. Ya, Dia ditolak. Nah, yang ke-10 dikatakannya adalah ada dalam dunia dan dunia dijadikan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Itu berarti Dia ditolak. Mereka tidak mengenal Dia. Ya, penolakan oleh dunia, kata-kata dunia dijadikan olehnya memberat perhebatan dosa, penolakan mereka. Mereka menolak pribadian, menjadikan menciptakan mereka. Nah, dalam bahasa Yunani dan saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam bahasa konteks bahasa aslinya, dikatakan saat digunakan untuk menggambarkan penolakan ini seringkali mencakup kata-kata yang menunjukkan ketidakpercayaan mereka atau penolakan terhadap otoritas dan misi Yesus. Misalnya kata epistia yang berarti ketidakpercayaan sering muncul dalam konteks di mana Yesus ditolak. Nah, dengan ayat ini saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat bahwa Yohanes mulai menjelaskan tanggapan manusia terhadap terang. Apa yang telah dikatakan dalam ayat ini saudara terkasih, yang terdiri 3 bagian, sudah disinggung atau ditegaskan dalam ayat yang ketiga tadi sampai ayat ke-9 dikatakan bahwa Yohanes menegaskan bahwa dunia yang diciptakan ini adalah dunia yang tidak mengenal Dia. Mereka tidak tidak berdalih seharusnya mereka mencari Dia sebenarnya, bukan Dia mencari, tapi bagaimana Tuhan itu, bagaimana Yesus itu mencari kita, ya. Aku sedang kita melupakannya. Nah, kalau kita lihat di konteks ini mereka akan menolak Dia, tapi saat ini ketika orang percaya pasti kita mencari Tuhan, walaupun karena kita lupa. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat di sini, seharusnya mereka pada saat itu mengembangkan hubungan, ada hubungan pengenalan sampai menjadi akrab. Konsep pengenalan dalam perjanjian lama melatar belakangi istilah ini dalam Injil Yohanes yang kalau kita lihat di Amos, di Yeremia, di Amos itu ada 3 ayat 2, ada di Yeremia 3:1-3:4, sangat dikatakan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu ilustrasi yang bisa saya sampaikan adalah ketika Yesus pergi ke kampung halamannya. Di mana kampung halamannya itu di Nazaret. Ketika dia pulang kampung di Nazaret, di sana, meskipun di sana dia melakukan banyak mukjizat, kalau kita lihat, kalau kita baca, orang-orang mengenalnya sejak kecil, justru mengaku otoritas dan misalnya mereka berkata, siapa dia? Bukan dia kah anak tukang kayu itu? Bagaimana mereka menolak dia? Ya, mereka sudah tahu bahwa itu adalah Yesus tukang kayu itu. Padahal mereka tidak mengakui Dia sebagai Tuhan yang kasih. Nah, penolakan ini mencerminkan ketidakmampuan mereka untuk menerima bahwa Yesus adalah Mesias yang dijadikannya, yang dijanjikannya. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini adalah
yaitu menghadapi penolakan. Ketika kita nanti saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita memberitakan Injil kepada orang-orang, pasti akan mereka tolak. Karena kenapa? Karena mereka tidak menerima. Karena apa yang mereka perbuat itu, sudah mereka lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Makanya mereka menolak. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mereka menolak kita. It's okay mereka menolak kita. Kita harus menghadapi ketika mereka menolak kita. Kita harus tetap berjuang walaupun mereka menolak. Yesus saja ditolak, tetapi sudah sangat terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kita ditolak, kita harus akui. Kita harus akui bahwa kita ditolak. Tetapi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah malu mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, dan jangan pernah takut juga ketika kita memberitakan Injil. Kita harus siap sedia untuk ditolak. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang bisa kita berkesimpulan lagi dalam hidup kita saat ini adalah siap tempur di dalam menghadapi tantangan. Banyak tantangan hidup, banyak tantangan yang kita hadapi setiap hari. Yang banyak tantangan mungkin kita tidak bisa melakukannya. Tantangan dalam keluarga, tantangan dalam sekolah, kuliah, bahkan tantangan dalam hubungan pun sesama, pasti kita akan cenderung di dalamnya. Makanya di sini dibuatkan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita siap tempur sebagai anak-anak Allah. Ketika kita diperlengkapi di sekolah teologi belum terpaksa, diperlengkapi menjadi sarjana teologi, kita harus siap tempur. Karena selama kita kuliah, kita sudah dipersiapkan. Begitu juga dengan hidup kita, teman-teman, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Banyak tantangan yang kita hadapi. Ya, banyak tantangan yang kita hadapi. Seperti anak sekolah aja, ketika dia sekolah, pasti dia akan menghadapi tantangan tugas dan banyak. Yang kedua adalah membangun keberanian. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus menghadapi atau membangun keberanian itu. Kita juga harus berani memberitakan Injil, berani ditolak, ya? Berani menjadi terang, berani dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sekian dari firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulannya dalam hidup kita saat ini adalah, kalau kita lihat tadi panjang lebar, saya sampaikan kepada saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dari 1 sampai 10 ini dikatakan menekankan kepada kita bahwa pentingnya memahami siapa Yesus sebagai firman yang lahir, serta tantangan yang dihadapinya, dan misinya untuk membawa terang ke dalam dunia yang gelap ini. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebelum kita akan mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita sama-sama bersatu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat kasih. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah-pisah, bahkan Tuhan kami akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, kiranya Engkau membuka hati dan pemikiran kami, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, dapat orang-orang dapat mengerti, orang-orang dapat mengenalkan akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekian saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat kita pada hari ini. Shalom.